Welcome to Nusantara News Channel. Terungkap, inilah 5 alasan pencopotan Jenderal Gatot Nurmantio. Para penentang Jenderal Gatot akhirnya bisa bernapas lega. Panglima TNI itu diberhentikan Presiden Joko Widodo sebelum waktunya. Secara normal, Gatot harusnya pensiun pada bulan Maret 2018 saat usianya tepat 58 tahun. Penggantian Jenderal Gatot tak pelak menimbulkan spekulasi politik yang kuat. Mengapa Jokowi tak sabar untuk menunggu 3 bulan lagi dan bersecepat mengganti Gatot? Padahal, bila melihat proses terpilihnya Gatot sebagai Panglima TNI, dia adalah jenderal pilihan Jokowi. Apabila sekarang dia diganti ketika hampir berada di penghujung jalan, wajar bila kemudian muncul pertanyaan, apa kesalahan Gatot? Mari kita simak hasil telaah kritis Hersobeno Arif berikut ini. Desakan untuk segera mengganti Gatot sesungguhnya sudah cukup lama bergema. Sikapnya yang dianggap terlalu dekat dengan kalangan ulama dan umat Islam membuat banyak kalangan tertentu merasa khawatir. Sebagai prajurit TNI, Gatot dinilai punya agenda politik dan mencoba membawa TNI terjun kembali ke dalam politik praktis. Namun bagi kalangan lain, sikap Gatot yang sering membela ulama dan umat Islam dinilai sebagai langkah yang tepat. Gatot juga menolak dengan tegas aksi 212 dan berbagai unjuk rasa yang dipicu penistaan agama oleh Ahok dinilai sebagai aksi makar sebagaimana dituduhkan Kapolri. Lepas dari kontroversinya, Gatot adalah seorang perwira tinggi yang cukup berprestasi. Gatot bukan prajurit karbitan, jenjang karirnya sangat runut, dia bahkan bisa disebut sebagai Panglima TNI paling menonjol pasca reformasi. Sebagai prajurit TNI, di bawah kepemimpinan Gatot juga cukup menonjol. Untuk kepentingan prajurit dan internal TNI, dia berani berkelahi kendati harus berhadapan dengan para seniornya, termasuk dengan sejumlah pejabat yang notabene secara hierarki lebih tinggi posisinya. Soal kedaulatan Republik Indonesia, sikapnya pun sangat tegas. Gatot menghentikan kerjasama pelatihan militer dengan Australia karena salah seorang inspektur militer Australia dinilai telah melecehkan lambang negara Republik Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Gatot mengingatkan akan bahayanya perang asimetris dan proxy war. Karena sikapnya itu, sejumlah media asing menjulukinya sebagai jenderal ultranasionalis, sebuah paham yang menempatkan kepentingan negaranya di atas segala-galanya. Dengan sikapnya yang sering tampil beda, Gatot menjadi figur yang sangat populer. Berbagai lembaga survei menempatkan Gatot sebagai salah satu figur yang potensial, baik sebagai kandidat cawapres pendamping Jokowi maupun sebagai kandidat capres. Dengan mengganti Gatot sebelum waktunya, spekulasi bahwa Jokowi akan menggandengnya sebagai cawapres pun menjadi pupus. Bila Jokowi serius, maka dia seharusnya menjaga kartu Gatot tetap hidup dan memainkan peran sebagai God Cop bagi kalangan umat Islam. Sebagai presiden, Jokowi punya hak dan kewenangan untuk memperpanjang usia pensiun seorang Panglima TNI. Dalam konteks inilah, keputusan Jokowi mengganti Gatot lebih awal bisa dilihat sebagai upaya untuk meredam kemungkinan munculnya matahari kembar. Pergantian Gatot diharapkan dapat menutup ruang manuvernya. Jokowi tidak ingin anak harimau yang dibesarkan berbalik menerkamnya. Setidaknya, ada 5 indikasi yang dapat menjelaskan hal itu. Demikian dijelaskan oleh Hersobeno Arif. Pertama, pergantian Gatot dilakukan tak lama setelah reuni alumni 212. Besarnya peserta yang hadir dalam reuni tersebut sangat mengagetkan kelompok pendukung Jokowi. Hal itu menunjukkan konsolidasi umat Islam yang secara politik berseberangan dengan Jokowi masih sangat terjaga. Sementara Gatot dinilai sangat dekat dengan kelompok-kelompok itu, bahkan digadang-gadang sebagai capres penantang Jokowi, jadi kekuatannya harus segera dilucuti. Kedua, sejumlah survei yang dilansir oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi berkisar antara 35–40%. Kendati masih teratas, angka elektabilitas sebesar itu sangat rendah dan rawan bagi seorang incumbent yang terus-menerus melakukan pencitraan seperti Jokowi. Elektabilitas Jokowi bisa kian tergerus bila kinerja ekonominya jeblok dan program pembangunan infrastruktur yang menjadi andalannya tidak memenuhi target. Ketiga, survei tersebut bisa dibaca bahwa lebih dari 60% pemilih tidak lagi menghendaki Jokowi. Sementara Prabowo sebagai penantang terkuat, angka elektabilitasnya cenderung stagnan. Publik sedang mencari figur alternatif. Keempat,
Banyak partai yang tidak memiliki figur internal yang kuat dan bisa dijual sebagai capres. Dalam sistem pemilu, pileg, dan pilpres dilakukan secara bersamaan, jualan capres yang populer bisa mendongkrak perolehan suara parpol. Jangan kaget bila setelah resmi pensiun, Gatot segera dipinang parpol. Kelima, percepatan pensiun Gatot bila dikapitalisasi bisa menjadi modal kuat bagi Gatot. Publik kita yang melo biasanya sangat bersimpati pada seorang tokoh yang dizolimi. Pengalaman SBY yang memilih mengundurkan diri karena merasa kewenangannya sebagai Menko Polhukam banyak diambil alih Presiden Megawati menjadi salah satu contoh. Inilah waktunya bagi Jenderal Gatot untuk menentukan posisinya dan memanfaatkan momentum. Meminjam nasihat Michael Korda, seorang penulis Inggris terkenal, "If your position is nowhere, your momentum is zero." Nusantara News Channel tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap nan tegak, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria bagi nusa bangsa